seluruh guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari kegiatan merah metal yang melakukan baik aksi maupun presentasi yang merelakan anggota sehingga menjadi kekompakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi solidaritas. Taat dan patuh kepada peraturan organisasi. Yang pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa silaturahmi, kita berkonsolidasi dalam rangka musyawarah daerah Ganda Kabupaten Kota Bekasi. Ke depan, insya Allah kita juga akan bekerja sama dengan Konsulat Cabang untuk sama-sama memajukan atau mensejahterakan kaum buruh melalui gerakan-gerakan kita, karena game kita adalah game perlawanan. Garda Metal dilahirkan seperti tadi, cuplikan film yang kita tayangkan itu beberapa. Yakin kawan-kawan itu yang merasa tadi di bagian terdepan pasti ada rasa rindu. Harus bisa bekerja sama, terutama dengan perangkat organisasi. Dan lagi ada hal ini adalah Konsulat Cabang dan pimpinan cabang. Kalau sudah bekerja sama dengan baik, insya Allah kesejahteraan baik buat kaum buruh di Bekasi, di Indonesia pada umumnya akan terwujud dengan sendirinya kawan-kawan semuanya. Orang luar biasa menurut saya. Saya tahu gimana Bung Supri. Dari awal kita bahu-membahu membesarkan Ganda Metal hingga hari ini menjadi sangat luar biasa. Saya tahu Bung Agus sama. Dari awal saya, Bung Agus, Bung Baris dan seluruh senior bahu-membahu untuk membesarkan Ganda Metal. Mereka hari ini adalah orang-orang sepuh menurut saya. Mereka hari ini mestinya adalah orang-orang yang kita dudukkan dalam tempat-tempat yang yang tidak menguras tenaga dan pikiran. Tapi teman-teman menempatkan dua orang itu sebagai calon. Jadi dulu kalau sekarang kan teman-teman ada mobil operasional PUK, PC, KC, kita punya mobil. Dulu teman-teman itu dari Kabupaten Bekasi khususnya Bang Bion naik motor, ada yang bensinnya habis di Jonggol, ada yang si Sambas Radana mampir ke Gadok dulu pusing nunggu-nungguan. Dulu kita kompak masih pakai motor. Nah hal-hal seperti itu sepertinya menguatkan kami, tekad kami, persaudaraan kita akhirnya kan tergulirlah resolusi yang mudah-mudahan memang Garda Metal itu orang masih aktif di BT meskipun tidak pun saya ngerasain bahkan punten ada yang jadi RT jadi RW banyak banget kok, banyak kedekatan personal baik saya pribadi maupun teman-teman yang memang dulunya ya kita bareng-bareng di jalanan udah biasa lah. Jadi ada kenangan-kenangan yang memang dibuat jadi sejarah. Saya sama Oci ketangkap di DPR RI, kalau nggak bingung deh jam 1 malam kita Gojek. Masa game nggak mau ketangkep, sekarang udah paling dulu aktif tuh. Zaman perjuangan komunitas jaminan sosial. Karena pada waktu itu tidak dibahas sama pemerintah. Dan ingatlah, jadi buruh, jadi Garda Metal itu ada kebanggaan. Kita pernah gugat presiden sama 8 menteri dan kita menang. Itu perjuangan siapa? Perjuangan Garda Metal yang disuruh buka-buka baju. Kita
banyak kenangan atau banyak sejarah yang tertoreh oleh teman-teman kader Garda Metal. Kami tidak nyulik orang, itu kan anggota kami. Mobilnya jalan-jalan aja, anggotanya turun gitu ya Pak Kamto. Sejarah itu akan menjadi sejarah yang menjadi sebuah strategi aksi bagi kita. Anggotanya turun, mobilnya jalan, lama-lama kan penuh tol. Kalau saya kalah di Cikarang Barat, maka kita kontak itu, Michael, turunin itu MM, lama-lama ketutup tol. Tapi kemudian kita dibully. Apakah kemudian tutup tol menjadi tujuan? Bukan, saya bilang. Sampai dengan sekarang saat saya ditanya orang tentang gerakan tutup tol itu apakah tujuan? Tidak. Itu cara kami. Cara tidak boleh jadi tujuan, kata. Cara kami pada waktu itu memang harus itu. Pimpinan kita, dulu si Ocha ada kan, ikut nganterin Bang Obon karena kita dijemput Kapolda, ketemu Tara Jasa. Mungkin kalau nggak salah dianterin pakai trail ya ke Cibubur lewat sana. Pimpinan-pimpinan elit kita bisa duduk sama pemerintah yang pada waktu itu, pemerintah pusat, Menko loh, pasnya Menko. Hari ini bergeser perjuangan teman-teman, perjuangan dari dalam pabrik dan di luar pabrik. Satu rumah jadi RT RW bangun lingkungan. Di luar pabrik kemudian langkah keduanya teman-teman membuat partai buruh. Yang mudah-mudahan ke depan partai ini menjadi alat perjuangan yang memang fokus di perjuangan politik dan bisa berkreasi dan turut berkompetisi di mulai tahun 2024 mendatang. Jadi artinya dimanapun kita berada, khususnya kader-kader FSPMI yang mungkin sudah rezekinya tidak kerja di PT, saya sangat tahu banget. Apapun kita, dimanapun kita berada, darah kita, semangat kita masih semangat Garda Metal FSPMI. Kalau perlu hashtagnya ya, kami bangga jadi kader SPMI. Kami bangga jadi kader Garda Metal. Dan alhamdulillah, saya jika mungkin masih merupakan kader Garda Metal, saat ini mungkin kader Garda Metal satu-satunya di Republik ini yang menjadi anggota DPRD. Saya bangga lahir dari Garda Metal Kabupaten Kota Bekasi. Dinamika politik di nasional maupun di daerah tentu tidak akan menjadi pemisah kita. Teman-teman yang nggak rasional aja harus menjadi rasional. Saya bangga dengan kawan-kawan. Cuman kadang ya, ayo jangan mundur, jangan takut, jangan cemen. Dulu nggak ada anggota DPR RI Pak Obon, nggak ada saya aja, kita udah sering ditangkap kok. Jadi kalau orang jadi Garda Metal kan ya memang jadi pilarnya organisasi, emang bagian-bagian ditangkap nggak masalah, sepanjang bukan ditangkap karena kriminal. Insya Allah kami di dalam maupun di luar organisasi, apalagi di organisasi pasti menjadi wajib. Tapi saya secara pribadi di luar organisasi pasti nggak mungkin nggak. Tapi yang jelas secara pribadi saya tegaskan, saya bangga pernah menjadi kader Garda Metal FSPMI. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus sekali yang meriah untuk Bung Marno yang saat ini menjabat sebagai wakil dewan. Tadi menceritakan sejarah perjuangan dulu di awal-awal Garda Metal yang penuh heroik, dan sampai saat ini pun jiwanya masih tetap Garda Metal. Aplaus sekali lagi untuk Bung Marno. Niatkan diri kita. Mari kita kembali dengan sudah 20 tahun kita bersama sebagai SPMI, kita request. Karena hari ini FSPMI tidak hanya memikirkan kaum buruh saja, hari ini FSPMI tidak hanya memikirkan kaum pekerja saja, tapi kita FSPMI sudah memutuskan di Kongres, kita sedang berbuat, kita sedang memikirkan untuk rakyat seluruh Indonesia, kawan-kawan. Termasuk wilayah saya akan support apapun situasinya untuk mencari solusi. Yang paling penting jangan terjadi friksi siapapun nanti yang ditunjuk oleh FSPMI. Satu pesan kepada Pak Dirjen sama Pak MN, segera rubah PO organisasi terkait dengan musda. Misalnya seperti KC, DTW itu rawil saja, rapat wilayah atau rapat Garda Metal Kabupaten Bekasi, rapat Garda Metal Kabupaten Kerawang, jangan musda.
Kalau musda, siapapun baca judul itu pemilihan. Padahal Garda Metal itu adalah pilar. Sekuat mental baja, sukarela berkorban, berjuang dalam lebih keras. Di sini bukan tempat duduk malas, atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para berjuang yang berjuang dengan mereka solidarity. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Raja Metal, Raja Metal, Raja Metal. FS Family, FS Family, FS Family. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Terima kasih, duduk kembali. Manifesto FSPNI memilih jalan aksi dari mulai kongres pertama tahun 1999 di Garut. Karena dia memilih jalan aksi pada kongres ketiga, ketika saya terpilih sebagai presiden FSPNI tahun 2006, 2006, barulah kita putuskan bahwa aksi ini harus dipastikan terimplementasi, bahwa aksi adalah jalan darah juang yang akan dipilih. Kita dulu tidak pernah berpikir apa reaksi balik terhadap aksi-aksi yang kita lakukan. Kita bahkan tidak berpikir apa resiko terhadap aksi-aksi yang kita lakukan. Yang kita tahu, aksi adalah tentang pilihan, aksi adalah tentang gen perlawanan, aksi adalah urat nadi yang menjadi manifesto ketika FSPNI didirikan. Karena dia manifesto, sepanjang hayat organisasi SPNI masih ada, maka aksi adalah tetap pilihan. Sesulit apapun perjuangan-perjuangan untuk mensejahterakan kaum buruh, bahkan kita sekarang menapak lebih tinggi lagi, mensejahterakan rakyat, welfare state, negara sejahtera, dalam pendirian partai politik yang kita namakan sekarang Partai Buruh, melanjutkan partai buruh yang telah ada. Manifesto tentang aksi adalah jalan pilihan. Oke lah, kamu kaya, kamu punya pabrik, kamu punya lahan sawit 3 juta hektar, kamu punya pertambangan, kamu punya pabrik bekerja sama dengan investor asing. Tunggu dulu, orang muslim kasih makan. Bisa nggak? Bisa. Tanya itu teman-teman PT semua. Dulu orang nggak percaya bahwa BPJS akan lain, bukan begitu kan Pak? Ya kan, Karino? Bekasi bergerak. Dulu tidak ada orang percaya nih seperti sekarang ini. BPJS akan tumbuh dan setiap orang tidak boleh lagi ditolak berobat rumah sakit. Garda Metal, kamu saksi sejarah. Tanggal berapa tuh? 28 Oktober, ya kan? 2020. Kamu Israel ini semua tuh. Mbak Anies paling gede itu barangnya. Udah pekor tuh kalau makhluk. Kamu semua buka baju kan? Jam 00:00. Perintah saya cuma sederhana sebagai Presiden SPM waktu itu. Jangan pulang, rubuhkan pagar. Kalau jam 00:01 kan kita tahu. Kalau hari itu nggak disahkan BPJS, nunggu periode DPR berikutnya. 2014. Kita nggak mau. Mulai tahun-tahun nggak ada hujan-hujanan kan? Garda Metal, kau bagi sejarah panggilnya BPJS. Kau berikan khidmat dan baktimu buat rakyat Indonesia. Kau pertaruhkan bahkan nyawamu berhadapan dengan boncong-boncong senjata. Ingat gak Barakuda berapa di dalam DPR waktu itu? Kau pertaruhkan, bahkan kau tinggalkan keluarga,
di tengah hujan, di tengah terik panas, kau tak bergeser satu langkah. Kau adalah bagian sejarah makhluk PDIP. Orang menghina mengecilkan perjuangan kelas pekerja. Untuk apa keadilan sosial bagi semua? Usian kita berhasil. Anak-anak yang lahir dari ibunya seorang buruh, bapaknya seorang buruh, atau petani atau orang miskin, dia tidak punya hak hidup, hak untuk mendapatkan kesejahteraan di negeri ini. Mereka itu suarakan. Atau kebenaran kita nggak pernah mundur setapak pun. Sekali layar terkembang, pantang surut satu tapak pun ke belakang. Rame-rame rantas. Anak bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ishadu menjanda, wajanda. Kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh, maka aku berikan kegemilangan, kemenangan, kesuksesan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan merubah negeri yang kita cintai ini dengan kekuatan hati. Saya minta pada mereka ketulusan dan keikhlasan hatimu. Negeri telah memanggilmu, Indonesia telah memanggilmu, Ibu Pertiwi telah memanggilmu. Persiapkan dirimu, dukung partai buruh. Angkat tanganmu yang Indonesia mendukung partai buruh. Demi Allah, kesiapanmu adalah bagian daripada cita-cita kita untuk merubah negeri ini. Kau pikir saya enak dipilih presiden? Tekanan saya makin kuat, fitnah-fitnah dan bully-bully makin kuat. Tapi karena saya ada kamu dan ada Allah. Ada kamu gak mental dari seluruh jajaran presiden. Umur sisa yang Allah kasih kepada saya. Jadi bagian penting bersama kamu untuk mewujudkan cita-cita. Kita ingin beri makan orang miskin gratis seumur hidup, setiap tahun. Kita ingin mendidik anak-anak buruh dan orang-orang kecil sekolah terbaik nasional maupun internasional. Kita ingin ada rumah murah. Begitu kamu pensiun, ter-PHK kamu punya rumah. Kita ingin air bersih tidak dibeli, tapi gratis. Dan kita ingin ketika kita menganggur, negara bayar. Kau tidak setuju dengan cita-cita itu ada dan mereka Tuhan. Jangan ikut ganda meta. Karena kami bisa yang ganda meta memastikan cita-cita itu bisa kita wujudkan. Tapi saya percaya khususnya ganda meta Bekasi sebagai pusat di seluruh dunia kebangkitan kelas pekerja berubahnya satu negara adalah kemenangan partai buruh. Di Eropa disebut partai sosial demokrat. Di Amerika Latin, Brazil, Peru, Kolombia, Chili, Venezuela, prinsip Amerika Latin, nama partainya adalah Partai Sosialis Pekerja. Di Inggris dan negara-negara Commonwealth, Australia, Selandia Baru, namanya adalah Partai Buruh. Dan Indonesia, Islam Proses. Kita bangkitkan kembali. Banyak jalan Tuhan. Ini tentang nggak ada 6 bulan. Partai berdiri secara infrastruktur itu adalah 34 provinsi. Pakai akal sehat saya bilang di sini. Kalau bukan Allah saya kalau bukan Allah memudahkan kita, mungkin Tuhan telah memanggilmu. Negeri ini sedang mempersiapkan dirinya untuk dipimpin oleh kelas. Maka untuk itu kami selaku pimpinan sidang Musda 4 Garda Metal FSPMI Kabupaten Kota Bekasi membuat kesimpulan bahwa pengurus pimpinan daerah Garda Metal FSPMI Kabupaten Kota Bekasi periode 2016-2021 dinyatakan dimisioner. Dan kami persilakan kembali ke tempat bergabung dengan peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di Bekasi secara resmi saudara-saudara
kami lantik menjadi pengurus pimpinan daerah Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Kota Bekasi periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Dengan telah dinyatakannya sumpah pelantikan, maka sejak saat ini saudara-saudara mendapat amanat untuk mengemban tugas pilar organisasi demi kemajuan dan kepentingan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Jagalah amanat ini, jangan pernah berkhianat, karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan anggota Garda Metal dan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang saudara-saudara ucapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas ini. Amin ya rabbal alamin. Bekasi, 18 September 2022. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Kota Bekasi. Sukanto Ketua, Sarino SART Sekretaris. Kita berbicara pada semoga rekan kita lebih baik lagi dan lebih solid lagi. Atas. Bisa kita evaluasi nanti karena di kinerja kita dalam 1 bulan, 2 bulan kita bisa evaluasi untuk bergeser posisi juga nggak ada masalah menurut kita. Jadi nggak usah terlalu kaku, yang penting insya Allah kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada, chemistry kita dapat dengan konsulat cabang agar ke depan kita lebih bersinergi tentunya di dalam pergerakan-pergerakan kita dalam mengawal aksi. Urusan kita bersama, urusan organisasi yang harus sama-sama kita junjung tinggi karena kita bagian dari organisasi. Kawan-kawan semua, kami dari Konsulat Cabang sangat berharap kepada kawan-kawan Garda Metal, khususnya untuk selalu menjaga kesulitan, kekompakan sesuai tema dalam musda ini. Tema saya nggak perlu bacakan, tapi kawan-kawan bersakti karena kawan-kawan yang bikin tema. Tapi di dalam hati dan pikiran kawan-kawan sesuai dengan tema hari ini. Kalau kita nggak punya kawan di sekitar Balai Kesakti di Kabupaten Bekasi, kemarin surat rekomendasi ataupun surat yang ke Presiden kita kasih kemarin itu belum tentu. Meskipun artinya surat tersebut terkesan tidak adresat, penting. Karena kami selama ini Konsulat Cabang, kalau di kabupaten kita lebih agak sedikit mudah meminta surat kepada kepala daerah, baik mulai dari bupati, PLT, PJ, termasuk kepada ketua DPRD. Karena kita sekali lagi ya bukan artinya apa, karena kita punya kawan di sana. Dari komunikasi kita tidak terputus, sehingga membantu kita, membantu perjuangan kita. Gitu. Nah, beda dengan di kota. Karena kita kota tidak, kami datang Konsulat Cabang kesulitan untuk menembus eksekutif dan legislatif di kota. Maka benar yang dikatakan oleh pimpinan kita. Kenapa partai buruh lahir? Kita baru punya satu, bahkan kita di dewan saja kita sudah dipermudah. Apalagi nanti kalau kita partai buruh, kan gitu, partai buruh bisa melahirkan kader-kader dari kita semua untuk duduk di legislatif, baik DPRD ataupun DPR RI. Maka tujuan kita, perjuangan kita akan lebih mudah. Jadi catatan. Karena kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah aku akan mempermudah urusan kita. Itu yang harus kita jaga. Teman-teman semua, sekali lagi kepada teman-teman pengurus daerah dan Korea yang terpilih, selamat kami ucapkan.
kepada kawan-kawan semua, jaga amanah ini. Sekali lagi, kita harus selalu bersinergi dan selaras. Kami Konsulat Cabang tidak akan bisa melakukan pergerakan tanpa kawan-kawan kalian jaga. Sekali lagi terima kasih, jaga amanah itu dan selamat dan sejahtera. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi musyawarah keempat Garda Metal Kabupaten Kota Bekasi dinyatakan ditutup. Saya Suboto banyak berkata yang mungkin menyinggung hati. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Sampai jumpa lagi di hari yang lain. Sampai jumpa lagi di waktu yang lain. Salam sehat tenteram untuk kita semua. Sekian dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kami tak hari ini kan tetap ada kita